teman-teman, balik lagi ke podcast AGB Bertumbuh Selangkah Lebih Maju. AGB Growing the Future. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, Kak Rifki. Kak Rifki merupakan peraih pendanaan P2MW 2024, peraih pendanaan PKMK 2025, juara 2 Business Plan Competition AgriFest 2024, dan juara 2 Food Technology Business Plan Competition Universitas Atmajaya 2025. Wah, keren banget. Langsung aja kali ya kita kenalan sama Kak Rifki. Halo Kak Rifki. Halo nih Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, untuk kabarnya hari ini baik banget karena kebetulan lagi gak banyak aktivitas. Karena sekarang emang kita lagi liburan ya Kak Rifki ya? Betul, tapi kita liburannya tetap produktif ya Tetap tentunya. produktif, oke. Jadi tema hari ini kita bakal bahas kompetisi akademik, upgrade dan kompetensi Kak Rifki. Jadi aku pengen tahu dong, menurut Kak Rifki itu kompetisi itu apa sih? Oke, menurut aku tuh kompetisi itu dimana kita mengikuti sebuah ajang perlombaan, di mana ada pengetahuan, keterampilan, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, dari situ tuh kompetisi akademik itu bukan hanya sebatas kita ikut kompetisi bisnis, kayak misalnya tadi P2MW, terus PMW, tapi kita juga ada berbagai kompetisi lainnya, misalnya bagi kamu yang suka karya tulis ilmiah, analisis jurnal, penelitian. Nah, itu kalian bisa ikutnya ke LKTI atau lomba karya tulis ilmiah. Ada juga lomba debat, lomba infografis, ada lomba videografis. Dan itu semua lomba-lomba itu bisa kalian dapatkan gitu, dimana kalian yang penting tahu nih potensi diri kalian itu di mana gitu. Oke. Jadi sebenarnya despite of banyaknya lomba gitu ya Kak, ada beberapa lomba yang memang kayaknya aduh aku cocoknya di sini aja deh, kayaknya aku cocok deh di sini. Bahkan kalau misalkan kita fokus di satu lomba itu tuh kadang bisa meningkatkan kemampuan kita semakin ini ya Kak, semakin baik bagus, ya, semakin bagus ya. Oke. Kalau misalkan menurut Kak Rifki sendiri, atau kalau misalkan Kak Rifki sukanya lomba yang kayak gimana sih Kak? Oke, kebetulan karena aku dari SMA-nya itu pernah ikutnya lombanya di kewirausahaan, makanya masuk AGB gitu. Jadi kebetulan aku ikut lombanya itu lomba-lomba bisnis plan gitu, atau rencana-rencana bikin bisnis gitu. Makanya kemarin aku ikut bisnis plan yang dari Jogja, terus yang dari AgriFest. Itu karena aku emang fashionnya di bisnis plan. Jadi, tapi aku juga penasaran nih, pengen nyoba untuk ikut di business case itu kayak gimana gitu. Kalau Dimas sendiri pernah gak sih ikut business case atau business plan juga? Pernah, aku pernah ikut business case juga di Universitas Indonesia waktu itu. Tapi mungkin memang pengalamannya belum sebanyak Kak Rifki ya. Kak Rifki ini keren banget. Apalagi Kak Rifki tadinya, aku tuh tahu kalau misalkan Kak Rifki itu masuk IPB University lewat jalur masuk prestasi, betul ya Kak ya? Betul. Boleh diceritakan sedikit mungkin? Oke, mungkin cerita sedikitnya itu, aku kan ketolak SNBP ya. Jadi aku daftar IPB itu lewat jalur prestasi internasional dan nasional, dan aku di situ pakai sertifikat dari PIXI atau Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Nah, dari situ tuh aku kan jadi jalur masuknya jalur PIN gitu. Dan sehingga di sini tuh harus berprestasi lagi gitu, makanya banyak ikut-ikut lomba gitu. Oke. Karena memang ada syaratnya gitu ya Kak, kalau misalkan sudah diterima IPB gitu harus tetap ikut lomba gitu ya, jadi nggak sebelum aja. Jadi karena backgroundnya Kak Rifki yang udah suka lomba kewirausahaan dan lain sebagainya, ngikut juga pas udah kuliah ya Kak ya? Betul. Itu bagus banget. Oke, kalau misalkan dari lomba-lomba yang udah Kak Rifki ikuti gitu ya, apa sih Kak manfaat jangka panjangnya? Oke, mungkin kalau berbicara manfaat dari ikut lomba ya, kalian tuh bukan hanya ikut lomba, menang, juara, dapat duit gitu. Tapi enggak, karena dari ikut lomba tersebut tuh kita bisa meningkatkan value dari kita sendiri, bisa mengupgrade skill, dan juga tentunya kita akan mendapatkan relasi yang luas gitu, yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kelas. Selain itu juga dari ikut lomba kita itu mempunyai komunikasi yang lebih baik dalam sebuah tim gitu. Dimana komunikasi ini tuh kan sangat diperlukan dalam
dunia kerja, dalam sebuah organisasi. Karena kita tuh kan AGB ini tuh kita tiap hari tuh bertemunya kan sama orang-orang gitu. Yes, jadi komunikasi itu udah menjadi sehari-hari gitu, bagaimana komunikasi yang baik. Berbeda dengan dari fakultas-fakultas lain yang emang kesehariannya tuh dengan hewan, mungkin dengan tanaman. Nah, dari ikut kompetisi tersebut tuh kita bukan hanya dapat uang, tapi kalau di IPB sendiri, kita tuh kalau mau ikut lomba keluar kota, kita tuh bisa mengajukan biaya untuk kita ke sana gitu. Jadi kita tuh lomba tuh dibiayain gitu. Dan kebetulan kemarin juga kan aku dapat pembiayaan juga dari departemen dan juga dari IPB prestasi gitu. Yes, betul. Nah, selain dapat biaya, dapat hadiah, kita juga dapat insentif dari IPB juga untuk kita. Jadi double-double lah istilahnya dapat uangnya itu. Makanya kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di IPB ini, khususnya di agribisnis. Karena kan kita udah bayar, udah jauh-jauh merantau pergi ke sini, kita tuh jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Tapi kita juga harus bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di luaran sana dengan mengikuti salah satunya dengan mengikuti kompetisi. Karena nih, berbicara tentang kompetisi juga, di IPB sendiri tuh kita ketika sudah mengikuti kompetisi itu, kita bisa mengajukan kompetisi tersebut di student portal. Jadi di student portal tuh nanti kalian mencatatkan aktivitasnya berapa jam, nanti kalian bisa mengkonversinya menjadi SKS. Tuh kan udah kalian dapat duit, dapat relasi, dapat penghargaan, kalian juga dapat SKS. Iya. Dan di IPB juga tuh kalian nanti sebelum lulus tuh nanti ada SKPI. Jadi kayak udah dibuatin CV dari IPB, aktivitas-aktivitas dari perlombaan yang kita ikuti kayak gitu. Kampus mana coba yang ikut lomba bisa jadi SKS? Betul ya Kak ya. Jadi manfaatnya itu tuh jangka pendek juga ada, jangka panjang juga ada gitu ya. Tadi udah dibahas sama Kak Rifki. Relasi, bener ya Kak, dapat dana, dapat apresiasi dari departemen, apresiasi bahkan juga bisa di IPB prestasi ya Kak ya. Terus juga bisa convert SKS gitu ya Kak. Jadi banyak banget manfaatnya kalau misalkan teman-teman ikut lomba gitu ya. Oke. Kalau misalkan dari lomba-lomba yang udah aku sampaikan tadi yang sudah pernah Kak Rifki ikuti gitu kan ya. Pasti kan ada banyak lomba yang banyak-banyak gitu ya Kak. Temanya itu bermacam-macam gitu. Nah, menurut Kak Rifki relevansinya di agribisnis itu apa sih Kak? Oke, mungkin relevansi di agribisnisnya itu kan ketika aku ikut lomba tuh kebetulan tema-temanya itu emang beneran agribisnis gitu. Ya kayak segi pertanian, terus ada juga segi peternakan. Mungkin relevansi dengan agribisnisnya itu kan kita banyak belajar tentang sistem usaha, terus ada juga negosiasi, terus kita belajar itu perilaku konsumen, di mana hal pertama yang kita wajib ada dalam proposal itu kita harus tahu dulu nih kira-kira konsumen kita tuh mau gak beli produk kita gitu. Konsumen gimana, apakah mau menerima rencana produk dari kita gitu. Makanya ketika aku sudah belajar perilaku konsumen, aku bisa menerapkan hal-hal tersebut yang aku pelajari di kuliah untuk diimplementasikan secara nyata dalam sebuah lomba. Gitu. Sebenarnya lomba itu seperti kayak membantu kita ya Kak ya. Nanti kalau misalkan kita mau sudah lulus terus kita mau punya bisnis sendiri, kita udah siap gitu ya. Kita udah tahu modelnya itu gimana, rancangannya itu gimana. Karena kita udah pelajari dari lomba tersebut. Selain mata kuliah di agribisnis juga, kalau misalkan lomba jadi makin siap gitu ya Kak, makin ready gitu ya Kak ya. Oke, kalau misalkan dari relevansi udah, terus habis itu dari manfaatnya juga udah. Tapi aku mau tahu dong Kak, aku mau Kak Rifki cerita dikit ya ke aku sama ke teman-teman semuanya tentang kisahnya Kak Rifki sendiri nih dari lomba-lomba yang Kak Rifki udah ikuti. Oke, mungkin kalau dari kisah yang paling paling membenak di pikiran aku dan hati aku itu ketika aku ikut lomba yang dari Universitas Atmajaya gitu. Kebetulan waktu itu sebenarnya tim ini tuh berawal dari tim PKM gitu. Karena awalnya ada jarkoman-jarkoman di grup lah, biasa kan banyak ya spam jarkoman tim PKM, tim PKM gitu. Aku kebetulan ikut tuh salah satunya. Dari situ mulai nih aku
isi Google Form-nya. Oke, aku ikut gitu. Nah, kebetulan aku share lomba ini ke grup tersebut, dan dimana dari situ kita mulai nyari-nyari ide, terus kita mulai ikut seleksi proposalnya, dan alhamdulillah kita masuk di 10 besar. Dan di situ tuh kita ada di urutan ke-6. Dan di mana penilaiannya itu 60% proposal, 40% itu presentasi. Di situ tuh aku sama tim itu sempat bingung ya, karena kita harus presentasi offline di Universitas Atmajaya secara langsung gitu. Dan di mana kita itu baru pertama kali ikut lomba yang keluar IPB dan secara offline, terus itu posisinya kita lagi puasa. Dari situ kita oke lah, kita ambil resiko gitu. Kita berani mencoba untuk kita ambil aja ini, kita lanjutin gitu. Dari situ kita mulai mempersiapkan PPT untuk presentasi, terus kita juga bikin prototipe produknya untuk meyakinkan dewan juri terhadap produk kita gitu. Karena kita lumayan sibuk ya, jadi kita mengerjakannya itu pasti malam gitu. Malam sampai jam 12, bahkan pernah sampai jam 1 untuk bikin produknya, kayak gitu. Nah dari situ mulai deh aku inget waktu itu tuh kita lagi puasa pertama, itu kita presentasinya itu di hari Sabtu. Dan di mana di hari Jumatnya itu kita masih kuliah sampai jam 5 gitu. Wah, Dan dari situ kita kayak beneran hectic banget gitu. Abis kelar kelas langsung siap-siap bawa barang, langsung pergi ke Bara. Di situ di Bara kita rencananya tuh mau go-kart gitu untuk ke stasiun. Karena posisi di situ masih hujan. Hujan gede gitu. Tapi kita gak dapet go-kart. Di situ kita kepaksa kita harus gojek satu-satu naik motor ke stasiun. Oke, dari situ alhamdulillahnya kita nggak telat kereta, jam 9 kita udah naik kereta gitu. Dan kita tuh nyampe di Jogja itu jam 4 subuh. Dan di situ kita sahur di stasiun gitu. Dan di situ juga kita bingung nih, kita awalnya kan aku pesen penginapan tuh harusnya bisa check-in jam segitu, tapi ternyata nggak bisa, dan harus check-innya itu jam 1 siang. Dari situ ya udahlah, kita langsung ke universitasnya buat latihan. Kayak ya udah kita telepon panitia, kita langsung ke sana, dan kita fun fact-nya itu kita dapat urutan pertama buat presentasinya. Jadi kayak beneran hectic dari sana dari sini, kita langsung presentasi pertama, dan presentasinya itu juga ditonton sama semua tim. Jadi semua tim itu tahu gimana kita deg-degannya, gimana kita ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi alhamdulillah dari situ kita, karena urutan pertama kita lega gitu. Abis itu kayak udah nyantai karena urutan pertama. Dari situ tuh kita udah mikirin kayak, aduh gimana ya, kita udah jauh-jauh ke Jogja, ini pertama kali, terus kita pakai dana kampus gitu takutnya. Apalagi kan departemen tuh kayak, semoga bisa jadi juara ya, semoga bisa ya. Itu menjadi salah satu pemacu gitu, dan juga beban pikiran kita selama presentasi di sana. Tapi alhamdulillah dari situ kita langsung pengumuman, dan alhamdulillah kita dapat juara 2 dan juga judul terbaik gitu. Wah, keren banget ya teman-teman Kak Rifki ini. Iya, tapi tentunya di situ kita bukan dapat secara instan ya, tapi banyak proses yang panjang, banyak juga rintangan-rintangan di tengah jalan yang membuat kita itu ragu gitu, ini harus maju atau mundur gitu. Tapi dari banyaknya drama mungkin ya pas mau menuju hari H gitu, tapi Kak Rifki dan tim juga tetap optimis gitu ya Kak, harus bisa gitu. Betul. Ya Kak, harus ada semangat dalam dirinya juga, ada motivasi dalam dirinya sehingga bisa melakukannya dengan baik, dengan terbaik gitu ya Kak. Tadi Kak Rifki sempat bahas tentang bikin prototipe ya Kak ya, tentang ada beban pikiran, aduh kayaknya gue harus banget melakukan yang terbaik gitu kayaknya. Betul, ya karena kita udah pakai dana yang udah didanai sama IPB University, itu udah didanai sama Departemen Agribisnis, kayaknya gue harus melakukan yang terbaik ini nih. Terus juga udah jauh-jauh juga ya Kak, dari Bogor ke Jogja ya, itu sangat jauh gitu ya, apalagi Jumatnya juga maksudnya Jumatnya juga masih kuliah gitu ya Kak. Selain itu nih Kak, kalau teknisnya, proses dan tahapan Kak Rifki dalam lomba bisnis itu apa aja sih Kak? Oke, mungkin untuk yang barusan itu yang aku ceritain itu tahapannya itu kita dari proposal, terus kita dari proposal itu kan ada masukan dari dewan juri juga yang bisa kita terapkan nanti di finalnya gitu. Dari situ kita mulai buat PPT yang menarik, dan juga
disarankannya itu kita bikin prototipe biar lebih meyakinkan. Dan dari situ kebetulan dari 10 tim yang menjadi finalis, kebetulan hanya 2 tim yang membawa prototipe. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu kita bisa menjadi juara di situ. Nah dari situ juga kita persiapan untuk presentasinya nih, karena kita gak mau presentasi yang biasa-biasa aja. Kayak presentasinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita dari tim ini gitu, tapi kita mulai dengan storytelling. Dari situ kita latihan presentasi, terus storytelling tersebut, karena ketika aku udah dapat penghargaan itu tuh salah satu dewan juri tuh bilang ke tim kita tuh kayak, oh iya kamu storytellingnya bagus gitu, dan itu menjadi salah satu kelebihan dari tim kita. Dan yang paling penting itu kita harus percaya diri dan juga optimis kalau kita itu bisa. Karena kebetulan aku sempat pesimis gitu karena lawannya itu UGM, terus ada UB, ada Undip, terus ada Udayana, dan itu semua kampus-kampus top yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita yakin percaya sama apa usaha kita yang kita lakukan, kita pasti bisa untuk mendapatkan juara tersebut. Jadi prosesnya itu ada proses sebelum hari H ya Kak ya, berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan gitu ya. Dan pas hari H juga persiapan, udah tinggal persiapan mental, udah tinggal tawakal gitu ya Kak Rifki ya. Tapi tadi kan membahas tentang teknisnya gitu ya Kak, teknis setelahnya, menujunya gitu. Tapi kalau misalkan dalam pengolahan datanya gitu ya Kak, mungkin dalam riset pasarnya gitu kan, kalau misalkan dari Kak Rifki sendiri pengalamannya itu tuh banyak di bisnis plan gitu ya Kak. Betul. Nah itu gimana sih Kak cara Kakak mencari gitu, apa sih kira-kira yang cocok gitu sama lomba ini gitu? Oke, mungkin kalau untuk mencari bagaimana yang cocok itu kita harus tahu dulu nih lomba ini tuh temanya kemana gitu. Kebetulan kalau untuk yang kemarin itu kan temanya itu tentang pangan, tapi salah satu subtema itu ada pertanian gitu. Nah kita bisa mulai cari temanya terlebih dahulu, temanya apa, terus kita relevansi dengan masalah yang ada di sekitar. Lalu kita mulai deh cari bagaimana solusi ataupun inovasi-inovasi yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Oke, jadi sebenarnya Kak Rifki juga pastinya memakai wadah yang baik gitu ya Kak, memakai wadah. Terus juga kalau misalkan untuk riset pasar, ada baiknya untuk teman-teman bisa cari informasinya itu tuh di sumber-sumber yang jelas, betul ya Kak Rifki ya? Betul. Atau kalian bisa juga untuk melakukan riset terlebih dahulu, bikin Google Form, terus lalu kita sebarin ke orang-orang gimana produk kita itu bisa diterima atau enggak. Gitu. Kayak bikin skripsi kali ya Kak. Betul, ini kayak latihan mini skripsi gitu lah. Iya. Oke, kalau misalkan dari Kak Rifki sendiri tadi aku juga dengar nih kalau misalkan presentasi itu jangan gitu-gitu aja, bener ya? Jadi kita harus ada hooknya, bener ya Kak Rifki ya, harus ada hooknya gitu. Kira-kira nih Kak, aku pengen tahu dong kalau misalkan Kak Rifki biasanya bikin hooknya gimana sih? Lewat ada tuh beberapa yang bikin puisi kadang, ada juga yang gimana kalau misalkan Kak Rifki gimana? Aku sih biasanya tuh di awal-awal itu kita bikin kayak bukan puisi sih, lebih kayak kalimat-kalimat yang emang puitis yang bisa meyakinkan dewan juri. Jadi kita tuh bisa lebih mengeraskan suara tuh di situ karena kata pertama yang kita ucapkan itu menjadi salah satu yang paling diingat oleh dewan juri gitu. Oke, keren banget ya, aduh. Jadi merinding. Oke, mungkin lanjut aja ya Kak. Kalau misalkan Kak Rifki punya kesempatan nih buat dari segala model yang Kak Rifki udah buat gitu ya dari perlombaannya, itu kan sebenarnya baru rancangan. Tapi kalau misalkan punya kesempatan untuk bisa jadi beneran dipakai gitu ya, kira-kira Kak Rifki bakal gimana? Terus teman-teman tim menurut Kak Rifki bakal kayak gimana? Oke, karena kebetulan itu masih rancangan-rancangan, kebetulan kan aku tahun ini ikut PKMK ya, dan itu kita dapat pendanaan dari kementerian gitu, dan itu pastinya rencana-rencana yang kita rancang dahulu kita bisa langsung implementasikan di situ. Karena dari situ
kita kan dapat pendanaan langsung, kita langsung bisa berjualan nantinya. Dan nanti jangan lupa dikepoin di PKMK nanti. Wah, kepoin di PKMK teman-teman. Oke, mungkin tadi juga udah bahas pengalaman, terus juga pengertian Kak Rifki kayak apa sih kompetensi, terus habis itu kompetisi yang mendukung kompetensi, bener gak? Betul, Oke. Terus juga manfaat jangka panjangnya, relevansinya untuk agribisnis juga apa? Oke, mungkin aku mau tanya kalau misalkan selain lomba, Kak Rifki ada ikut pengalaman gak sih? Maksudnya ada ikut organisasi gak sih? Oke, pastinya kan aku ikut organisasi. Kebetulan untuk sekarang aku lagi ikut di HIPMA, yaitu Himpunan Profesi Mahasiswa Agribisnis, terus ikut juga di UKM Century, itu UKM Entrepreneur. Yes. Aku ikut juga di HR Himapin dan juga beberapa kepanitiaan. Dan kebetulan kemarin aku pas lagi libur ikut freelance juga di kementerian. Jadi kayak kita jadi panitia di situ tentang revitalisasi sekolah SMA yang terdampak ataupun yang perlu direnovasi dan juga unit sekolah baru. Dari situ aku dapat relasi, dapat uang, dapat juga pengalaman yang tidak didapatkan di dalam kelas. Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut tuh bisa meningkatkan potensi diri aku sendiri, bisa menambah relasi yang mungkin nanti di dunia kerja aku membutuhkan mereka gitu. Oh gitu, oke, keren banget ya ternyata. Aku pengen tahu sih Kak, tadi kan berarti Kak Rifki kalau misalkan kemarin udah ikut magang gitu ya Kak ya. Aku pengen tahu kalau misalkan Kak Rifki nih ya kemarin ikut magang, kalau misalkan teman-teman mungkin taunya karena agribisnis gitu ya, agri itu kan pertanian ya Kak ya. Gimana sih Kak cara Kak Rifki itu memanfaatkan potensi yang mungkin Departemen Agribisnis IPB University ya teman-teman khususnya untuk dapat Kak Rifki implementasikan di magang atau organisasi dan lain sebagainya? Oke, kebetulan dari cerita kemarin freelance itu ya. Iya. Kalau dibilang magang tuh kayaknya lebih lama gitu. Oh iya, oke, freelance ya. Aku nyebutnya freelance aja kali. Ya, okay. Kemarin kan kita sebagai AGB itu kan pastinya udah terbiasa dengan data, terbiasa belajar akuntansi yang harus balance gitu. Kita juga terbiasa meramalkan data dan itu tuh semua kemampuan-kemampuan itu tuh menjadi keunggulan dari Departemen Agribisnis IPB. Karena kebetulan kemarin aku sempat menjadi freelance di kementerian itu, kita berkomunikasi dengan banyak orang. Terus kita juga, karena kebetulan aku di tim keuangan, aku juga yang mencatat pengeluaran-pengeluaran dari peserta, dan itu aku sempat dapat yang rekan aku itu gak balance gitu laporannya itu. Dan setelah aku cek itu ternyata ada orang yang gak hadir tapi datanya itu kemasukin. Nah dari situ tuh kita tahu nih anak AGB ini sangat-sangat teliti terhadap data gitu. Karena kita kan sudah belajar tentang akuntansi dan banyak hal yang itu emang kita pelajarin seputar data. Yang mana dari lulusan AGB ini kan kita salah satu yang menjadi keunggulan itu kita bisa meramalkan data, dan di mana itu tuh menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan konsultan ataupun seorang lulusan AGB yang bisa meramalkan data. Apalagi nih sekarang tuh kan pemerintah lagi gencar-gencarnya tentang pangan, tentang pertanian, dan pastinya itu lowongan-lowongan pekerjaan untuk agribisnis IPB ini sangat luas di luaran sana. Yes, gitu. Betul banget ya Kak ya. Jadi selain pangan gitu ya, selain sesuatu yang berhubungan dengan pertanian gitu ya, mahasiswa Departemen Agribisnis IPB University juga mempelajari tentang keuangan, analisis data gitu ya, yang tentunya dari Kak Rifki aja freelance aja udah bisa mengimplementasikan ya kan Kak. Dari setiap mata kuliah pasti ada tujuannya ya kan ya, benar. Oke, tadi Kak Rifki sempat banyak ngebahas tentang mostly non-akademik ya Kak, lomba, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gimana sih Kak caranya Kak Rifki buat menyeimbangkan antara akademik dan juga non-akademik? Oke, kalau untuk berbicara menyeimbangkan itu, kalau aku sendiri kan ingat tujuan awal kita kuliah itu kan yaitu untuk belajar gitu, untuk akademik. Nah ya, untuk non-akademik itu menjadi nomor 2 gitu. Tapi untuk bagaimana menyeimbangkan dua hal tersebut, kita bisa, kalau aku sendiri tuh di Google Calendar tuh aku cantumin nih di beberapa tanggal tuh kelas apa, terus ada rapat apa, ada kegiatan apa, dan di situ aku tentuin nih skala prioritasnya itu kira-kira yang lebih
aku butuh di situ tuh perannya itu apa gitu. Jadi dari situ sih mulai nentuin skala prioritas sama mulai catat-catat kira-kira di tanggal berapa ada kegiatan. Jadi menentukan skala prioritas ya Kak Rifki ya. Betul. Oke. Aku seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol langsung. Mungkin nanti bisa juga aku pas ikut lomba. Mungkin Kak Rifki yang bisa jadi mentor aku kali ya Kak. Bisa. Bisa, oke. Karena penonton mungkin juga teman-teman juga penasaran, udah diceritain juga sama Kak Rifki tentang pengalamannya. Mungkin boleh kali Kak kasih pesan penutup dan juga motivasi untuk teman-teman. Oke, mungkin pesan penutup dari aku, teman-teman tuh jangan ragu untuk memulai dan jangan merasa insecure kalau teman-teman itu ketinggalan sama orang-orang gitu. Tapi teman-teman bisa fokus terhadap diri sendiri, terus berani mencoba. Karena kalau teman-teman cuma diem aja, cuma menjadi penonton, itu tidak akan menjadi apa-apa. Keluar dari zona nyaman teman-teman. Betul? Yes, betul. Oke teman-teman, sayangnya yang penutup dari Kak Rifki merupakan sesi terakhir dari podcast kita di hari ini. Jangan lupa untuk tetap nonton podcast AGB Bertumbuh Selangkah Lebih Maju. AGB Growing the Future.